Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hidup sesudah mati. Dalam buku ini dijelaskan bahwa kehidupan setelah kematian itu disebut juga akhirat atau alam balaka. Mati adalah sesuatu yang pasti bagi tiap-tiap makhluk yang bernyawa. Begitulah janji Allah. Kehidupan yang kita jalani di dunia ini hanyalah sementara. Karena masih ada rentan perjalanan panjang yang harus kita lewati setelah kehidupan ini. Dalam Islam, kita percaya akan kehidupan setelah mati. Yang dimaksud kehidupan setelah mati dalam Islam bukanlah seperti yang kita jalani di dunia ini, bukan juga sebuah regenerasi. Namun, yang dimaksud kehidupan setelah mati dalam Islam adalah kehidupan yang akan dijalani dengan kekal abadi di akhirat. Namun, sebelum menuju kehidupan kekal di akhirat, sekarang ini kita hidup di dunia. Dan di dunia ini kita diperintah oleh Allah SWT untuk beribadah dan berbuat amal baik. Karena hal itu akan bermanfaat di akhirat kelak. Untuk itu, sebelum kita menuju akhirat, sangat penting bagi kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, baik dalam hal ibadah maupun yang lainnya. Selain itu, juga harus menaati apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, serta menjauhi segala yang dilarang dan diharamkannya, karena hal itu dapat menyelamatkan di hari pembalasan kelak. Karena setelah mati, ada banyak tahapan dan perjalanan yang akan kita lalui dan tahapan-tahapan perjalanan manusia setelah mati. Kematian adalah takdir seluruh makhluk, manusia ataupun jin, hewan, ataupun makhluk-makhluk lain, baik laki-laki maupun perempuan. Seperti dalam firman Allah SWT yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat segala disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ialah telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Surat Al-Imran ayat 185. Dan di sini inti dari buku bacaan tersebut adalah sering-seringlah mengingat pemutus segala kenikmatan, yaitu kematian, karena tidaklah seseorang mengingatnya dalam kesempitan hidup, melainkan akan melapangkannya, dan tidaklah seseorang mengingatnya dalam kesempitan hidup, melainkan akan melapangkannya, dan tidaklah seseorang mengingatnya dalam keleluasan hidup, melainkan akan mempersulitnya. Hadis riwayat Baihaqi, Ibnu Hibban, dan Bashar. Mengingat kematian akan menimbulkan rasa khawatir di dunia ini yang fana, karena kita akan menuju negeri akhirat yang abadi. Kematian tidak mengenal usia, waktu, ataupun penyakit tertentu, agar setiap orang mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Manusia tidak akan terlena ataupun putus asa dari takdir. Manusia yang mengingat kematian akan dimuliakan dalam 3 hal, yaitu segera bertaubat, hati qanaah, giat ibadah. Yaitu janganlah salah seorang dari kalian mengharapkan kematian karena merah bahaya yang menimpa. Kalaupun harus mengharap atau mati, hendaklah berdoa, ya Allah, hidupkanlah aku selama kehidupan lebih baik bagiku, dan matikan aku jika kematian lebih baik dariku. Hadis riwayat Bukhari. Jadi janganlah salah seorang kalian mengharapkan dan berdoa memohon kematian sebelum waktunya tiba. Sesungguhnya bila salah seorang dari kalian meninggal dunia, orang mukmin itu menambahkan kebaikan. Hendaknya manusia senantiasa bersabar dengan ketetapan dari Allah Ta'ala
dan senantiasa istiqomah di jalannya. Janganlah berputus asa, karena sesungguhnya putus asa itu memberikan peluang kepada setan untuk melemahkan hati manusia. Jadi, mati adalah sesuatu yang pasti bagi tiap makhluk yang bernyawa. Jadi itu dari isi kehidupan setelah mati. Berikut kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.